Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Teori Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ33 membahas gaya Lorentz kuantum. Ruang yang tidak kosong, misalkan di dalamnya ada medan magnet, tentu mempunyai sifat yang berbeda dibanding ketika kosong. Nah, apa yang terjadi di dalam ruang bermedan magnet jika partikel bermuatan listrik bergerak melintasinya? Misalkan medan listrik B mempunyai arah ke bawah, partikel dari kanan bergerak ke kiri dengan kecepatan V, maka pada partikel akan mengalami gaya sebesar F yang arahnya keluar bidang permukaan ini, seperti pada gambar kiri. Jika muatan berada di dalam kawat, maka dikatakan kawat dialiri arus arah ke kiri, maka pada kawat akan mengalami gaya F yang arahnya keluar bidang permukaan, seperti pada gambar kanan. Hubungan antara muatan I, kecepatan V, medan magnet B, dan gaya F diberikan oleh formula Q vektor V cross vektor B. Nah, gambar kanan jika dilihat dari samping, tetapi arah arus masuk permukaan, maka jika medan magnet ke bawah, maka kawat akan mengalami gaya dorong ke kiri seperti pada gambar kiri. Sebaliknya, jika medan magnet ke atas, arus masuk, maka gaya dorong pada kawat itu arah ke kanan, seperti pada gambar kanan. Jika medan magnetnya tersebar, maka partikel yang bermuatan listrik tersebut, dalam contoh ini bermuatan negatif, maka lintasan gerak partikel itu akan melengkung. Nah, ini akan melengkung ke atas jika medan magnetnya keluar bidang permukaan, dan lintasannya melengkung ke bawah jika medan magnetnya masuk permukaan. Nah, lebih lengkap lagi, jika di kanan dan kiri bidang ini terdapat medan magnet serba sama masuk permukaan, di antaranya tidak ada medan magnet, maka partikel akan bergerak seperti ini, yakni di tengah bergerak dengan lintasan garis lurus, sedangkan di kanan dan kiri itu akan melengkung. Jika bagian kanan ini kita dorong terus hingga ke kiri dan menempel sehingga tidak ada bagian yang tanpa medan magnet, maka partikel akan bergerak dengan lintasan melingkar seperti ini, ya. Nah, ini jika kecepatannya murni tegak lurus medan magnet B. Tetapi jika kecepatannya sedemikian rupa sehingga ada komponen tegak lurus, ada komponen yang
sejajar dengan arah medan magnet B, maka geraknya akan berupa lintasan helik seperti ini, ya. Nah, gaya yang menyebabkan muatan listrik bergerak seperti ini di dalam medan magnet dikenal sebagai gaya Lorentz. Nah, Lorentz sendiri adalah nama fisikawan asal Belanda, ya. Lahir 18 Juli 1853, meninggal 4 Februari 1928. Dan Lorentz menerima hadiah Nobel pada tahun 1902 bersama dengan rekan senegaranya Peter Zeeman. Nah, kerja Lorentz ini di dalam penyusunan salah satu persamaan di dalam persamaan Maxwell, yaitu hukum Ampere. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana gaya Lorentz ini jika dirumuskan dalam persamaan Schrödinger? Nah, sebelum menjawab itu, dukung terlebih dulu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita mulai. Misalkan di dalam ruang ada medan magnet B, maka secara matematik medan magnet ini terkait dengan potensial vektor A, ya, menurut formula del cross A atau curl A, sehingga komponen X, Y, dan Z dari medan magnet dihubungkan dengan komponen potensial vektor diberikan oleh ungkapan ini. Nah, selanjutnya partikel bebas mempunyai Hamiltonian berbentuk seperti ini. Jika partikel ini bermuatan negatif E, bergerak di dalam ruang bermedan magnet B, maka momentum P-nya mengalami transformasi seperti ini, sehingga Hamiltoniannya punya bentuk baru seperti ini. Nah, selanjutnya dalam rumusan kuantum ini dinyatakan sebagai persamaan Eigen, persamaan Schrödinger seperti ini, dan mengingat hubungan komutator antara X dan P, posisi dan momentum, serta komponen momentum yang komut, maka komutator Px, Py yang sesungguhnya ada 4 hubungan komutasi dalam ureanya, tetapi mengingat P komut dan kemudian antar A juga komut, maka tersisa 2 komutasi, Px-Ay dan Ax-By. Nah, selanjutnya Px-Ay 2 suku seperti ini. Suku pertamanya diuraikan. Pertama, Px bekerja pada Ay, sehingga kita kurung. Selanjutnya, Px bekerja pada fungsi berikutnya, dan ini dilenyapkan oleh suku Aypx lainnya, sehingga tersisa Px yang bekerja pada Ay, kita nyatakan dalam komutator min IH do X. Nah, serupa untuk komutasi AXPY dan kemudian disubstitusi, maka diperoleh ungkapan seperti ini.
Dan ungkapan di dalam kurung ini tidak lain adalah komponen Z dari medan magnet. Nah, serupa ya, komutasi PY PZ dan PZ PX. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinjau kasus ketika medan magnet ya kita tetapkan sebagai medan magnet yang berarah K ya, jadi homogen, kemudian arahnya kita pilih sebagai arah sumbu Z. Dengan demikian BX BY sama dengan 0. Nah, komutasinya PX PY sama dengan ini kita definisikan ini sama dengan IH ya, dan PY PZ itu sama dengan 0, PZ PX sama dengan 0. Nah, maka Hamiltonian ya, ungkapan ini dalam komponen P, maka dua suku pertama dapat kita nyatakan sebagai perkalian ditambah komutasi PX PY ya. Nah, karena kita punya bentuk implisitnya komutator PX PY ya, kita substitusi. Nah, sehingga jika perkaliannya kita balik sekarang PX kurang IY kali PX plus IY PY ya, maka itu akan suku terakhirnya menjadi plus. Nah, selanjutnya kita definisikan B sebagai PX plus IPY, B dagger sebagai PX min IPY. Nah, maka dua persamaan di atas itu kita kurangkan, maka kita peroleh ya komutator antara B dan B dagger. Nah, jika kemudian kita definisikan operator baru A seperti ini, maka kita dapatkan komutator baru antara A dan A dagger itu sama dengan 1. Nah, dari ungkapan komutator A dan A dagger yang tidak lain adalah operator anilasi dan operator kreasi atau operator tangga turun dan tangga naik, maka Hamiltonian dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, suku pertama itu adalah Hamiltonian gerak tegak lurus arah medan Z, sedangkan suku kedua adalah Hamiltonian sejajar arah medan magnet ya. Nah, kita dapatkan ya mempunyai persamaan eigen untuk osilator harmonik ya, untuk H tegak lurus dengan EN itu sama dengan ini, dan N itu adalah bilangan bulat 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan ket N dihubungkan oleh ket 0 keadaan dasar oleh operator A dagger yang beroperasi N kali. Nah, keadaan nolnya ternormalisasi dan keadaan N-nya itu terortonormalisasi. Nah, selanjutnya persamaan kedua ya, untuk Hamiltonian sejajar PZ sama dengan PZ, yakni AZ-nya kita buat sama dengan 0 dan ini tidak berpengaruh pada medan magnet fisik BZ ya. Nah, maka persamaan eigennya seperti ini dengan E sejajar itu adalah P kuadrat per 2M, dan fungsi gelombangnya ya adalah eksponensial IPZ per H coret. Dengan demikian energi totalnya ya bergantung pada bilangan N dan P sama dengan ungkapan ini. Nah, dan
fungsi gelombangnya adalah perkalian dari Pn Pi sejajar. Nah, dari energi kita dapatkan frekuensi yang bergantung pada bilangan kuantum N, ya, yang diberikan oleh bentuk eksplisit seperti ini, ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan fungsi eksplisit Pn, kita ambil, ya, dari Bz sama dengan B, dan dari persamaan ini maka kita ambil, ya, AX dan AY dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi memberi nilai BZ sama dengan B. Nah, dari pengambilan ini maka operator A, ya, mempunyai bentuk eksplisit seperti ini, dan kemudian kita tata ulang operator yang bagian X dan bagian Y kita pisah. Nah, operator ini bekerja pada fungsi gelombang keadaan dasar P0, ya, hasilnya sama dengan 0 karena ini adalah keadaan terendah. A adalah operator tangga turun, jadi tidak dapat diturunkan lagi sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita lakukan separasi variabel bahwa P0 merupakan fungsi, ya, perkalian dari fungsi fx dan fungsi gy, ya. Fx hanya bergantung pada x, gy hanya bergantung pada y. Nah, selanjutnya substitusi dan bagi, kita dapatkan persamaan seperti ini, ya. Nah, jadi suku pertama itu hanya bergantung pada X, suku kedua hanya bergantung pada Y. Jadi ini akan terpenuhi sama dengan 0 jika dan hanya jika keduanya sama dengan konstanta, ya, sama dengan konstanta. Kita ambil sama dengan K. Nah, selanjutnya persamaan ini kita tuliskan, ya, bagian F dan bagian G. Nah, dari persamaan ini sekarang kita siap menyelesaikannya. Pertama, ya, kita selesaikan persamaan ini. Nah, dx kita pindah, F juga kita pindah, kemudian kita integralkan, bagian kirinya menghasilkan ln F, bagian kanannya sama dengan ini, dan Q adalah konstanta baru, maka F itu akan sama dengan F0, ya, eksponensial Q gitu. Nah, sama dengan eksponensial ini, ya. Jadi F0-nya itu adalah eksponensial Q. Nah, itu. Nah, solusi serupa, ya, dalam arah Y, yaitu untuk G. Nah, serupa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, kemudian kita integralkan, dapat ln G, sehingga G itu sama dengan G0 eksponensial bentuk berikut ini, ya. Nah, dengan demikian solusi fungsi gelombang P0-nya adalah perkalian F dan G, ya, kita dapatkan bentuk eksponensial berbanding dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, persamaan ini kemudian dapat kita tuliskan dalam bentuk kuadratik seperti ini, ya. Nah, inilah fungsi gelombang keadaan dasar. Selanjutnya, fungsi gelombang keadaan tereksitasi ke N, Pn itu dapat dibangkitkan dari P0 melalui operasi A dagger N kali, ya. Nah, jadi inilah perumusan kuantum dari gaya Lorentz. Nah, terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya. Salam